A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah li bi futuhil arifin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini ridhoka wa mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku tim Gubuk Istighfar dan saudara-saudaraku yang beristighfar dan saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan hidayah, diberikan keberkahan, perlindungan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan meneruskan tentang orang-orang yang memalsukan nasab dan orang-orang yang memalsukan kuburan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Sadaqallah. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik tidak akan meninggalkan agamanya ataupun keyakinannya. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga sampai datang bukti yang nyata. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Allah telah mengutus Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, membacakan Al-Quran fiha kutubun qayyimah, yang di dalamnya ada isi kitab-kitab yang lurus seperti Taurat, Zabur, Injil, kitab yang lurus yang tidak ada kemusyrikan dan kesesatan di dalamnya. Tapi ahli-ahli kitab telah merubah, telah melencengkan, telah menyelewengkan, apalagi menjadi ayat-ayat yang bakalnya menguntungkan dirinya, dilencengkan itu. Kemudian melencengkan juga, bahkan melencengkan tentang nasab Rasulullah, artinya dirinya dicantumkan ke jurusan nasab Rasulullah itu, sehingga begitu diruntut nasab-nasab tersebut ada nama dirinya, sehingga tujuannya itu diakui oleh orang banyak dan dimuliakan oleh orang banyak. Terus tentang kemusyrikan, tentang kepalsuan nasab, tentang kepalsuan kuburan, dan segala kepalsuan-kepalsuan. Agama sering dimonopoli. Contohnya, ketika Allah itu memerintahkan atiullaha wa atiur rasul,
taatilah Allah dan taatilah Rasul diganti menjadi taatilah Habib. Jadi ente harus taat kepada Habib. Kalau tidak taat kepada Habib, ente masuk neraka. Ada juga yang mengatakan ente enggak usah baca kitab anu, dan ente enggak usah mengaji. Cukup ente cinta kepada Habib ente. Walaupun itu Habib goblok, bego, culun. Jadi cukup cinta kepada Habib, masuk surga. Inilah penyelewengan kitab, sejarah, dan juga nasab. Jadi yang seharusnya taat kepada Allah dan Rasulnya menjadi taat kepada oknum-oknum Habib itu. Itu doktrin namanya. Kemudian kita kenal nama Lutfi bin Yahya, oknum Habib. Membuat kuburan-kuburan palsu. Kuburan-kuburan palsu ini, kuburan-kuburan kosong ini dibilang keramat. Supaya orang berdatangan, orang berbondong-bondong berjarah ke kuburan palsu itu, kemudian ia dapat mendapat keuntungan uang yang banyak, dia diakui sebagai orang mulia, bahkan bisa jadi suatu saat, suatu masa nanti akan mengakui, akan diselewengkan seperti ini misalnya. Sebelum nenek moyang ente ataupun mbah-mbah ente ya, ada di sini, nenek moyang saya itu sudah lebih dulu ada di sini. Artinya apa? Kalau ini dibiarkan terus-menerus berkelanjutan, kalau ini dibiarin, maka apabila ada makam-makam palsu itu kemudian diakui sebagai nenek moyangnya lebih dulu, maka dia akan mudah mengakui negara ini. Dan juga ada oknum Habib yang mengatakan Indonesia ini milik Yaman. Indonesia ini milik oknum-oknum Habib itu, kepunyaan Habib-Habib itu. Makanya jangan heran kalau ada doktrin revolusi akhlak. Bayangin, revolusi akhlak itu, revolusi itu kan merubah total. Kalau manusia dirubah total, didoktrin harus mengikut apa kata dia, harus mengikut apa kemauannya. Walaupun namanya bagus, revolusi akhlak, tapi di dalamnya ada unsur-unsur doktrin untuk menundukkan orang banyak, kemudian orang banyak ini mematuhi apa kata dia. Ini penjajahan namanya ini. Kemudian ada doktrin pilih bendera tauhid atau bendera merah putih. Kalau berpikiran sepintas selalu semua orang memilih bendera tauhid. Semua orang Islam memilih bendera tauhid. Kalau pikirannya mentok di situ saja. Tapi kalau orang melihat dia akan menggantikan bendera merah putih dengan bendera tauhid, tujuannya itu katakanlah kasarnya menggulingkan suatu negara ataupun merebut suatu negara. Yang kedua, pilih Al-Quran atau Pancasila. Ini juga bentuk doktrin jebakan yang mematikan.
Kalau pikirannya kita ini mentok, kita mentok pemikirannya, kita hanya pilih Al-Quran. Semua orang Islam pasti pilih tauhid dan pilih Al-Quran. Tapi kalau dilihat dari tujuannya sangat jelek dan tujuannya sangat buruk. Karena ini tujuannya berkaitan dengan menguasai negara kita ini. Kita semua tahu tauhid, ya, akidah kita, keimanan kita, Al-Quran, kitab kita, pedoman kita, pegangan hidup di dunia sampai akhirat. Kita tahu itu. Tauhid dan Al-Quran itu sama-sama mulia dan sama-sama agung. Maka dipakai jebakan yang mematikan. Kemudian dipakai bungkus, ya, untuk menutupi kejahatan, kelicikan, kemusyrikan, kemunafikan. Dibungkus oleh kalimat tauhid, bendera tauhid dengan Al-Quran. Dijadikan senjata untuk mematikan ini. Maka banyak masyarakat Indonesia yang bersimpati. Masyarakat Indonesia banyak yang berpikir, oh ini bagus. Ini benar, ini bendera tauhid ini. Bendera Islam. Ini benar ini. Pancasila ini harus diganti dengan Al-Quran. Sehingga banyak yang terdoktrin seperti itu. Padahal tujuannya sangat jelek dan sangat buruk. Menggulingkan suatu negara. Saudara-saudara, ya, semoga kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan hidayah dari Allah, dan mendapatkan rahmat dari Allah. Semoga kita semuanya mendapat perlindungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bentuk fitnah-fitnah yang dilancarkan ini. Maka terjadilah kekisruhan di setiap wilayah. Ada yang kisruh ribut masalah makam, ada yang ribut masalah nasab, ada yang ribut, ya, masalah pembakaran masjid dan segalanya itu, pengeboman dan segalanya itu, ini hasil doktrin-doktrin mereka. Ini jangan dianggap sepele ini jangan dianggap remeh ini. Jadi ada suatu gerakan, ada suatu organisasi yang benar-benar sudah dibentuk gerakan-gerakan ini dan sudah dibagi tugasnya. Ada yang menjadi orang gila, tapi sasarannya imam-imam dibunuh. Ada yang menjadi pengebom masjid, hotel, dan berbagai segala dilakukan upaya-upaya kekisruhan, keributan, dan fitnah-fitnah ini. Yang sangat luar biasa fitnah ini. Minimal negara kita ini digoncangkan, diributkan, dikisruhkan. Yang artinya tidak mendapat ketenangan dalam hidup ini. Lalu apakah akan dibiarkan oknum-oknum Habib seperti ini? Lalu apakah bukan pemerintah nggak tahu? Semua data itu ada di pemerintah itu. Ada. Ya. Semua itu. Bukannya tidak tahu. Tapi kalau kita mendiamkan semua ini, menunggu terjadinya hatta ta'tiyahumul bayyinah, menunggu terjadi apa yang benar-benar terjadi dan nyata. Katakanlah kiamat kecil, kiamat sugro, yaitu terjadinya pembunuhan-pembunuhan di setiap wilayah ataupun di setiap pulau-pulau, misalnya Papua, Aceh misalnya, Kalimantan, dan sebagainya. Ini sebenarnya tidak bisa dibiarkan begitu saja. Saudara-saudaraku, perlu kita sadar. Perlu kita kembali lagi kepada akal sehat.
seperti yang Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Jadi Allah menciptakan manusia. Manusia ini wujud nih, manusia nih wujud ya. Ahsani taqwim. Jadi ahsan itu akal sehat ya, akal yang bagus, akal robani. Kita ini dipersenjatai oleh Allah Ta'ala ya, tentang akal sehat, akal robani, ahsan ini, akal yang bagus ini. Ya. Supaya apa tujuannya itu? Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Supaya manusia ini menjadi sebagus-bagusnya manusia dan manusia yang bermanfaat. Kemudian setelah mengerti kita ini tentang menggunakan akal sehat dan kemanfaatannya, maka kita gunakan itu. Nah, supaya kita ini seperti ku anfusikum wa ahlikum naron, gitu. Selamatkan dirimu, kemudian selamatkan juga keluargamu dan ahli-ahlinya semuanya. Ku anfusikum wa ahlikum naron. Jadi saudara-saudara, pandai-pandailah dalam menggunakan akal sehat ini. Kalau tidak bisa menggunakan akal sehat ini, tsumma radadnahum asfala safilin. Didadikakan wong edan, didadikakan orang gila, didadikakan wong culun, didadikakan wong geblek sariawan. Allah kembalikan kepada hal yang sangat rendah itu. Asfala safilin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, salam persaudaraan, salam kasih sayang, jangan saling membenci, jangan saling bercerai-berai, tapi kita harus menginformasikan. Sekarang ini banyak kejadian-kejadian. Dan kita orang kampung, ya, kita kan sering dibilang ibaratnya itu ustadz kampung lah, kiai kampung lah, orang kampung lah. Enggak berarti kita ini. Di mata mereka, di mata oknum-oknum Habib itu sama sekali enggak berarti. Bahasa orang kampung ini bukan bahasa yang sebenarnya. Kalau mereka mengucapkan bahasa orang kampung itu bahasa penghinaan itu. Bahasa menyepelekan, menghina, menyepelekan. Bahwa kita ini orang kampung ini bukanlah apa-apa. Jadi kita ngomong apapun kepada Habib-Habib itu, ya nggak bakal dipercaya. Karena mereka itu sudah didoktrin, dia yang paling benar, dia yang paling mulia, dia selalu mengagul-agulkan diri, cucunya Rasulullah. Begitu di tes DNA, jeblok alias jong. Tuh. Ya. Alias jalur-jalurnya jalur-jalur Yahudi. Ya baiklah saudara, untuk sementara ini sekian dulu. Apabila ada salah-salah kata, apabila ada salah-salah ucapan yang tidak berkenan di hati saudara-saudara, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wa ankum minkum wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.